Halo, selamat datang kembali di Jerry Airways. Dan hari ini kita kembali bersama Fadil adalah salah satu anggota di salah satu grup formil yang saya ikuti, dan kita sering tektok bahas mengenai banyak hal mengenai penerbangan, dan kita akan bahas hal-hal seputar penerbangan militer dan pertahanan udara Indonesia di pesawat Om Gary. Wush. Wow. Gimana? Welcome back. Jadi banyak yang nanya nih, Indonesia mau perang sama siapa sih? Kok beli banyak barang gitu? Emang penting kita beli banyak alutsista, apalagi pesawat tempur yang canggih-canggih yang mahal-mahal itu? Penting nggak? Ya penting lah, untuk menjaga investor itu kan, investor biar masuk kan, investor juga kan ngelihat dari aspek pertahanannya juga. Keamanan ya. Keamanan juga. Ibaratnya gue invest berapa triliun misalnya, gitu kan. ngomong ada triliunan ya sekarang ya, Mas berapa triliun, investasi jangka panjang, tengah jalan tahu-tahu diserang. Kan, ya kan orang juga kan butuh kepastian ya, atas aset mereka di sini. Jujur, gue belum pernah mikir larinya ke investor. Gue mikirnya selalu kita punya kekayaan dan kita harus bisa jaga gitu loh. Ya tentu kan, kekayaan juga kan kalau kita nggak jaga kan kayak ikan aja tuh di Natuna. Kalau nggak ada yang ngejagain ya diambil orang. Kalau yang dulu Menteri Perikanan dulu bilang tenggelamkan. Ya. Kaget sih waktu itu sih, dalam arti kita selama ini ya udah kejar, cari, tangkap 1-2, denda, kasih denda. Udah, sekarang alat produksinya pun kita tenggelamin ya. Tentu banyak protes pasti kan? Ya tentu, karena kan nggak sesuai dengan ini apa. Ya kalau bagi orang yang HAM kan, hak asasi manusia kan, wah itu kan haknya dia gitu loh misalnya. Padahal dia mencuri kan. Tapi alatnya jangan dicuri dong, itu kan buat dia menghidupi diri dia dan keluarganya gitu kan. Iya. Tapi udahlah, namanya bukan di tempat yang diperbolehkan. Ya udah kita tangkap lah. Iya. Tapi begini, kondisi pertahanan kita khususnya udara gimana sih sekarang? Wah, kalau dikata udara nih ya, udara tuh sangat kurang Sangat kurangnya gini, kita kan punya pesawat kayak F-16 walaupun F-16 juga di-upgrade gitu ya. Sukhoi, kita punya Sukhoi juga kan kalau dibandingkan dengan teknologi zaman sekarang kan udah lumayan jadul. Itu Sukhoinya kita yang pertama tahun 2000-an ya. 2000-an. Yang kedua masih 2000-an juga, gak jauh-jauh. Akhir 2000-an ya. Ya 2000-an. Oke. Ya udah 15 tahun lah ya teknologinya ya. 15 tahun. Yang paling baru itu. Oke. Terus apalagi kurangnya? Lalu juga kita juga kan kurang dalam kapabilitas. Ya misalnya gini kan, pesawat-pesawat tuh kita emang banyak nih. F-16 ada, Sukhoi ada. Tapi kan mereka kan adalah istilahnya tuh teknologinya lah yang masih kurang gitu kan, sehingga diperlukan peremajaan. Oke. Terus dari sisi jumlah pesawat tempur kita berapa kan? Jumlah pesawat tempur kalau Sukhoi 16, Sukhoi 230 berapa? Lusinan kan? Lusinan. Terus F-16 udah puluhan. Berapa tuh? 20 30? 30-an kali 30-an ya. Ada 30-an. Oke, 40-an berarti total. 40-an. Terus apa lagi? Hawk juga kalau masih dihitung ya iya. Kita sisa berapa tuh terbang? Setengah lusin. Dan kita beli banyak waktu itu 30-an kan. Dari tahun 90-an tapi 90-an, tapi kan enggak semuanya bisa jalan sekarang. Yang udah jadi monumen udah banyak malah ya. Udah banyak. Udah berkurang jadi efektif kita paling berapa? 50 pesawat tempur. Ya kalau untuk urusan kesiapan kali bisa dikatakan seperti itu kali ya. Jadi battle ordernya sekitar 50-an cuman. Jadi gini, area segede Indonesia hanya di cover 50 pesawat tempur. Ya. Di bawahnya kan ada rotasi maintenance dan lain-lain juga. Berarti kan efektif juga. Ready at any one time paling berapa? 30-an. Ya 30-an. 30-an cover segede negara segede begini. Cover segede gini juga kan, pesawatnya juga gak jauh-jauh, gak bisa jalan jauh-jauh juga. Pusing ya gitu ya. Iya. Jadi butuh nambah berapa idealnya kira-kira? Totalnya berapa kita butuh? Kalau menurut 100-an, 200-an, 300-an, 400-an, 500? Wah, jangan sebanyak itu juga loh. Kalau itu kebanyakan ya. Mungkin butuh kesananya nggak bisa cepet-cepet. Nggak bisa terlalu cepat juga. Yang butuh dalam waktu dekat itu berapa kira-kira?
Kalau menurut saya ya bukan ini mah, kalau menurut saya ya objektif saya aja berarti ya. Berarti ya mungkin kalau misalnya dibutuhkannya mungkin 10 skadron sekali. 10 skadron berarti 120-an. 120. Kita ngomong skadron 12, skadron 16 pesawat. Iya, berarti 120 berarti. 120 sampai 160 pesawat berarti. Kalau kita ngacu ke 12. Kalau kita ngacu dulu kan 10, oke, 120-an. 120-an. Kalau pakai 16, kalau satu skadron 16 tetap 160 jadi. 160 bisa. 160. Berarti kita sekarang cuma punya sepertiganya. Sepertiganya kan? Iya sih, sebenarnya kalau saya lihat sih emang kita butuh ya karena tipe pesawatnya ya. Oke lah, mungkin Hawk kita coret. Berarti tinggal F-16 sama Sukhoi. Berarti cuman ya oke lah, kalau selevel dengan 2 pesawat itu mungkin kita butuh at least 100 sudah pasti. At least 100 ya. At least 100 untuk bisa patroli dan lain-lain. Oke, sekarang kendala gini, kalau pesawatnya kurang, kita ngomong dari sisi keamanannya ya, tapi dari sisi si armada jadi apa kalau kurang? Kalau kurang tentu ya, kalau emang bahasanya kita kan ini kan kita misalnya kebutuhan pesawat 200 gitu kan, sedangkan kita punya 100, maka kan tentu kan kita harus beli. Tapi kan misalnya beli Rafale 100 gitu kan, tapi kakak nggak bisa langsung langsung datang saat itu juga. Kita Rafale pesen 42 ya. Berapa tahun tuh total delivery-nya dari pertama sampai terakhir? Kalau misalnya kontrak yang let's say yang batch 1 tuh 6 biji tuh. Kan 2022 tuh. Nah maksud iya tuh, berarti kan dia baru datang 2026. 2026. Oke, nunggu 4 tahun. 4 tahun. Terus habis itu nunggu berapa lagi sampai 6-nya selesai? Oke lah, kita ngomong 42-nya deh. Oh ya udah, nomor yang 42-nya lah ya. Berapa tahun tuh palingan? Mungkin kalau estimasi saya bisa sampai 2029 kali. Melihat juga kan backlog dari si Dassault-nya sendiri ya. Dassault iya. Sendiri karena si Rafale lagi laku juga nggak mungkin bisa produksi buat kita terus gitu kan. Iya kan, dia juga kan punya pelanggan yang lain untuk dipenuhi. Ya sama kayak di sipil, dalam arti pesen sekarang dapetnya 5 tahun lagi, udah gitu mau pesen 100 juga bisa mungkin 5 tahun baru terpenuhi gitu kan. 5 tahun. UAE itu Uni Emirat Arab tuh dia sampai 80 tuh. 80 pesawat apa F-16 ya pesennya? Rafale. Rafale 80. 80. Sultan. 80 produksi dia berapa? Dia punya kalau dia sendiri aja paling 3, itu buat dia sendiri 3 sampai 5 tahun. Tambah campur aduk pesanan orang lain ya bisa 10 tahun itu. Bisa 10 tahun. Ya. Makanya pesannya mesti dari ibaratnya mau nggak mau sedia payung sebelum hujan ya. Iya. Itu makanya saya kadang-kadang agak gemes bilang gitu. Kita nggak ada mau perang sama siapa-siapa dan lain-lain. Ngapain kita beli banyak-banyak? Iya, kalau tahu-tahu dalam waktu 1-2 tahun misalnya kita punya hubungan sama tetangga, hubungannya menyerosot jadi adu gontok. Iya kan nggak tahu. Tinggal begitu adu jotos sudah siap kan? Iya. Lagian gini loh, kita kan siap kalau kita mau damai kita siap perang, gitu kan? Ya kalau kita kan nggak pernah tahu orang kan bisa bilang A, besok bilang B. Bisa aja tetangga kita hari ini baik, besok enggak. Ya. Dan sedangkan alat-alat kita ini gitu-gitu doang gitu. Dan mereka tahu kelemahannya di mana based on sudah peralatan gitu-gitu doang ya. Siapa tahu mereka udah planning. Siapa tahu ada yang sudah planning gitu ya. Ya. Khawatirnya kan gitu. Oke, terus jumlah pesawat. Oke lah. Rafale 42 biji. Kita butuh apa lagi kira-kira? Kalau saya sih ya selain nambah Rafale ya, kalau menurut saya memang bagusnya nambah Rafale sih, tapi kan karena faktor geopolitis juga lah ya. Kita nggak mau taruh semuanya di satu tempat gitu kan, kita mau dari beberapa sumber gitu, diversifikasi risiko juga kan. Don't put your egg in one basket. Don't put all your eggs in one basket, betul. Benar. Maka ya ada kemarin ada rencana ke Amerika. Yang mana nih? Nah ya, yang Amerika nih ini kita itu. Yang ini. Oh iya, yang gitu tuh. Bukan di sponsor ya. Bukan ini sponsor. Kebetulan memang buat dekornya depannya pakai begini ya. Tapi kalau Boeing mau sponsor kita sih boleh. Oke, berarti F-15. F-15 ya. Benar sekali. Kalau misalnya Rafale sudah 40, terus kita mau standarisasi untuk main combat aircraft 2 tipe. Berarti Rafale sama F-15, kita butuh berapa lagi F-15? Karena ini kita bukan ngomong pesawat ece-ece ini Rafale dibanding F-16 aja udah
udah meningkat ya. Udah meningkat. Apalagi dengan si F-15 Iya, gitu. Jadi jelas. mungkin yang tadinya mungkin butuh berapa 200 pesawat mungkin bisa menurun, tapi jadi berapa totalnya? Ya tetap sih kalau misalnya gini Om, kita gak perlu sebenarnya kalau dari pandangan saya mah gitu ya, kita gak perlu banyak-banyak asalkan pesawat itu emang capable dan emang Ready terus. Jangan sampai kita punya banyak pesawat tapi kesiapan gak sampai setengahnya. Ntar jadi kayak zaman dulu tuh. Apanya? Indonesia dulu negara yang ditakuti oleh semua negara lain. Negara paling kuat di Asia Tenggara. Lihat tuh pesawat tempurnya ratusan. Tapi yang siap terbang. Kan? Memang waktu itu apa? Dwi Quora ya. Trikora Trikora ya, Dwi Quora yang konvertasi ya. Trikora yang Papua ya waktu itu ya. Papua. Jadi waktu zaman Trikora itu banyak bilang, oh Indonesia siap dengan banyak pesawat tempur dan lain-lain. Tapi bisa terbang berapa? Uang belinya ngutang, utangnya nggak dibayar, butuh spare part ya nggak dikirim lah. Ya dikirim. Ya dia juga kan gini, misalnya kita masih punya kewajiban, tapi kewajiban kita gak dipenuhi, kita minta lagi ya orang mana mau lah. Ya udah jogrok aja sono gitu pesawatnya. Bayar dulu baru gua kirim barangnya gitu. Iya. Ya. Tapi gini terus ini terkait dengan pertanyaan nih. Boleh. Waktu itu kita punya segitu banyak pesawat dari blok Soviet ya. Soviet. Dari Warsaw Pact ya zaman itu ya, tahun 60-an itu. Itu baru semua atau ada yang bekas atau banyakan bekas? Kalau menurut saya sih kan ketika kan waktu itu kan kita Trikora itu ketika kita butuh cepet. Kalau butuh cepet saat itu sih menurut saya sih mostly bekas sih, tapi saya gak tahu lah ya pastinya. Pabriknya nggak bisa langsung bikin segitu banyak gitu ya? Iya, walaupun emang kalau bicara emang pabrik mobil. Ya kalau tentu Om, kalau kita bicara tentang Soviet ya emang dia kan kualitas dari manpowernya juga banyak, tapi kan tetap dengan begitu banyak manpower kan butuh waktu tetap juga. ada batasan lah. Iya. Kalau nggak salah gini, waktu itu kalau nggak salah MiG-15-nya itu ngambil dari Ceko atau Polandia, lupa. MiG-17 itu sama juga. Kalau itu Polandia kalau nggak salah. Polandia. MiG-19-nya Rusia sama mana itu ya, lupa. Salah satu negara itu. Terus yang baru itu MiG-21 ya. MiG-21. Ya itu memang pesawat paling canggih dan kebetulan dapat baru ya. Dapat baru ya. Jadi itu mungkin bikin orang agak Wih, nih. Kalau MiG-15, MiG-17-nya sih kayak lah pesawat udah tua Ya, lah, itu udah kalah gitu. Kalau zaman segitu sih udah rada tua jatuhnya. Tupolev-nya, Tupolev 16 bomber ya gitu. Kita waktu itu satu-satunya negara di Asia Tenggara yang punya medium heavy bomber ya waktu Medium itu. heavy bomber. Si TU-16. Dan baru atau ada kayaknya campuran ya kalau nggak salah waktu itu. Kayaknya campuran sih Om, karena kan ya Dan baik itu, lagi juga pabriknya juga kan nggak bisa bangun langsung. Terus IL-28 Beagle yang light bomber ya kan. Iya. Itu TNI AL punya tuh, nggak cuma TNI AU waktu itu ya. Iya, TNI AL punya. Jadi angkatan laut yang punya yang capable buat anti-ship juga TNI AL dulu. Tapi sekarang yang ada combat aircraft semuanya hanya di TNI AU ya. Iya, yang di TNI AU. Butuh nggak sih combat aircraft di matra lain, misalnya kayak kalau buat kayak mungkin TNI AD enggak ya? TNI AD mungkin yang pesawat serang darat lah atau gimana. Darat. Tapi kalau buat angkatan laut kira-kira butuh nggak? Kalau kata saya sih butuh Om. Bedanya apa sama angkatan udara dong kalau kayak gitu? Kalau kita di laut dia fokusnya terhadap target maritim. Lalu untuk angkatan udara adalah dia support, dia menjaga ruang udara. Ruang udara sama support si support darat ya. Darat. Tentu kan kalau kita kan melihat darat kan dibatasi dengan inilah lautan lah ya. Tapi kan yang namanya lautan kan luas. Jadi lebih kayak Prancis ya. Iya. Ada AU-nya, angkatan lautnya juga punya tapi kecil. Sama juga kayak Inggris gitu. Jangan kayak US Navy ya itu. Wah, itu mah tidak kekejar. Air powernya ya udah berapa? AU nomor 1 paling besar di dunia adalah apa? Amerika Serikat. AU Amerika. Terus nomor 7 ya kalau nggak salah itu Angkatan Lautnya Amerika nomor 7 tuh malah. Di air powernya. Terus US Marines berapa? Nomor berapa gitu loh, lupa. Iya, kalau kita pisah lagi dari Navy, Marines sendiri udah top 20 atau top 30 lupa tuh. Sebenarnya waktu ada pengadaan pengadaan si Mirage tuh yang rame gara-gara bekas terus harganya mahal dan lain, sebenarnya saya berharap itu
Begitu Rafael datang, dia bisa digeser untuk anti-ship. Karena nggak perlu pesawat canggih banget, yang penting bisa nembak apa? Yang bisa compatible dengan rudal yang dipakai, dia bisa ngeluncurin, ya kan? Iya. Kalau saya pernah bukan saya sih lebih denger kayaknya di Twitter ya. Di Twitter tuh untuk peran serang kapal laut itu katanya bakal cenderung lewat angkatan udara sih. Iya, ya. Kalau kita ngomong conventional warfare, ya balik ke doktrinnya kita ntar mau gimana. Apakah kita mau kembali ke kayak zaman dulu dengan AL punya certain combat, nggak penuh ya, tapi hanya beberapa combat capability atau tidak. Jadi kita butuh ya ini pengadaan ini ya dengan kondisi memanas di mana-mana. Ya dan ini sekarang banyak yang nuduh nih gitu, kok kita kok udah nggak ngambil barang dari timur lagi, ngambil dari barat, terus kita sering latihan sama Amerika, Australia kayak gitu. Itu jadi concern nggak sih, atau buat kita asik-asik aja wong kita nambah kemampuan kok gitu? Ya kalau bagi saya sih orang kita latihan sama Amerika tuh ya asik-asik aja sih. Walaupun emang kalau kita tidak bisa mungkiri ya, kita emang ke blok timur itu kayak Rusia, China gitu kan. Emang kan kalau kita kalau kita ngambil procure gitu kan dari sana gitu kan, ada sanksi kan dari Amerika juga. Apa itu namanya? CAATSA itu ya? CAATSA ya CAATSA itu. Yang dimana kalau kita ambil senjata canggih dari blok mereka, kita akan diblokir dari pengadaan barang-barang blok barat. Blok barat, ya. Tapi gini, kalau menurut saya ya, ini banyak yang parno ya masalah kayak begini lah. Berarti ngapain sih ngambil barat semua, timur jangan dilupain. Kita kan negara netral. Saya bilang enggak, bukan, kita bukan negara netral, kita negara bebas aktif, semaunya kita. Kalau misalnya kita diserang, masa masih mau netral? Nggak mungkin kan. Kalau misalnya tiba-tiba tetangga kita diserang, kita mau netral susah, kita harus pilih, kita akan harus pilih pihak. Tapi kita pilihnya ya sesuai dengan kepentingan kita. Maka namanya bebas aktif ya. Bebas aktif. Bukan netral. Kalau saya lihat sih, ya kita bebas aktif ya, kita kegiatan sebenarnya kita udah kayak punya sekutu sih. Bukan Amerika. Itu tetangga yang pulau kecil itu loh. Kalau buat udara ya, Singapura. Oh Singapura ya jelas. Singapura juga. Dari zaman dulu latihan udara paling sering sama dia. Terus. Ya kan sampai sekarang. Terus interoperability ya antara pesawat kita dan pesawat mereka. Bisa nggak kita terbang disupport oleh krunya mereka dan sebaliknya. Taktik terbang bareng. Bisa nggak? Terus orang bilang, loh Singapura bukan musuh kita? Enggak. Siapa juga yang musuh? Bilang, itu kan teman dagang, negara tetangga. Iya. Kita punya kepentingan. Ya kayak apa? Kayak Hansip lah, kan gak cuma ngurusin rumah kita, ngurusin CRT. Iya. Ya kan? Indonesia, Singapura bersebelahan. Terus untuk urusan nanti, kalau bilang, oh nanti kayak Cina nanti mengeluh, komplain atau gimana? Ya jangan salah, Australia aja mitra dagang paling besar dia dari Cina. Padahal militer dia sama Cina kontak-kontakan. Oh bukan kontak-kontakan. Oh udah rivalry dia udah kalau udah militer US banget kan? Ya itu prinsipnya dalam arti kenapa kita butuh militer yang kuat ada untuk menjaga posisi kita dalam perdagangan, hubungan, terutama ke negara-negara yang cukup besar. Apalagi tetangga kita satu yang besar itu juga ya kalau kita nggak punya apa-apa ya dia minta apa, ngotot apa, kita bisa lawan pakai apa, kita bisa resist pakai apa, nggak ada deterrence-nya gitu kan. Iya. Itu contoh sebenarnya saya baru kepikir tuh ya, Australia mitra dagang paling besarnya Cina. Kita kalau ditanya dengan Cina gimana loh? Kita kan memang mau terus berdagang dengan Cina karena memang saling menguntungkan. Tapi bukan berarti terus kita biarinnya gigi kita ompong gitu kan? Iya, maksudnya gini, kita sering lah berdagang dengan Cina, tapi kan yang namanya teman gak bisa semuanya jadi teman kan? Ntar kayak Filipina lagi, anti Cina. Begitu diganti presiden jadi anti Amerika. Ganti lagi. Terus sekarang ganti lagi jadi pro Amerika. Terus karena ompong yang ada apa? Kapal yang mau resupply ke pulau terluarnya dia diblokir lah, di macam-macamin lah. Jadi ya kita butuh bangun supaya ya kita punya apa? Gigi lah ya. Gigi. Jadi kita tuh gak sembarang kita wah nih saya bisa berdagang gini, tapi kamu ketika ada di apa-apain sama satu lagi. Apa? Ingat, di era Jokowi ini kan kita coba meningkatkan exposure Indonesia di diplomasi dunia. Pak Jokowi ngomong kita mau solusi kayak begini yang ideal ya, mau realistis atau enggak urusan lain. Tapi gitu dia ngomong orang bilang, iya sih ekonomi lu emang naik, tapi lu siapa? Malu tuh digituin asli. Ya mudah-mudahan lah dengan program
pengadaan ya, terlepas dari siapa yang mau ngadain. Kita punya Renstra, kita punya rencana strategis pengadaan alutsista, program minimum essential force yang dulu dibikin di zamannya SBY ya kan. Ya. Kita lanjutin dan mudah-mudahan bisa mumpuni untuk deterrence tadi dan untuk bisa menjaga diplomasi Indonesia. Oke, kalau kita pernah lihat tuh kan, kalau pernah kalian lihat gitu ya, ada poster tentang kapal induk Amerika. Itu kan tulisannya kan 90.000 ton of diplomasi ya. Nah itu power projection. Jadi diplomasi di luar omongan, ototnya apa? Nah, ototnya apa? Jangan sampai lu ngomong doang otot gak ada gitu loh. Oke, kalau gitu ini udah cukup panjang ya, udah banyak yang dibahas, cukup melebar. Kalau misalnya pengen bahas masalah pertahanan udara lebih jauh lagi, jangan lupa untuk tulis di komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda untuk bisa menambah kegiatan diskusi baik di sosmed maupun in real life dalam kelompok masing-masing. Karena pertahanan penting. Ya, dan seperti biasa, jangan lupa juga untuk follow Fadil di Twitter Omdil. Ya, terutama kalau ini kita ngomong masalah diplomasi air power, jangan lupa kalau maritime power ngomongnya sama Omdil. Oke guys, sekian dulu dan seperti biasa, until next time, take care and fly safe dan jangan lupa kembali nanti nonton pesawat Om Gary. Wus. Wow. Thank you Fadil.